Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Keesokan paginya, Ren Qingqing berpakaian dengan gaya dan cantik, dan masuk ke mobil pribadi. Sebelum berangkat, Ren Fengping mengatur pakaian putrinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Qingqing, saya akan menemui Tuan Wen sebentar lagi, dan berbicara dengannya dengan hati-hati." Tadi malam, dia bahkan tidak memperhatikan Wang Shao. Jika kita dapat membangun hubungan yang baik, itu akan baik bagi kita. Ini akan sangat membantu perkembangan masa depan keluarga Ren. Juga, sapa calon menantuku untukku, dan bawa dia pulang suatu hari nanti untuk dilihat semua orang. Pria yang cakap, kamu harus berpegangan erat, jangan tergoda oleh orang lain, terutama Ren Yurou manusia jalan itu, seorang rubah betina alami. Pria tampaknya kehilangan jiwa mereka ketika mereka melihatnya. Petik 2. Bu, jangan khawatir. Aku baru saja meneleponnya, dan dia menungguku di pintu. Kemudian, pengemudi melaju dan pergi. Setelah setengah jam, kami tiba di tempat tujuan. Jas dan sepatu kulit, Zhang Bowen yang lembut telah lama menunggu. Melihat mobil datang, dia langsung melangkah maju, membuka pintu, menyambut Ren Qingqing keluar dari mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Qingqing, Tuan Wen sedang menunggumu di kantor." "Oke, ayo cepat naik." Ren Qingqing sedikit mengangguk, melirik para wanita di sekitarnya, meraih lengan Zhang Bowen seolah-olah menyatakan kedaulatannya, dan memperingatkan, "Kamu hanya milikku. Mulai sekarang, kamu tidak akan diizinkan untuk melihat wanita-wanita itu." "Oke, aku mendengarkanmu." Zhang Bowen juga mendapat berita hari ini. Hari ini, Presiden Wen secara pribadi menandatangani perjanjian dengan keluarga Nona Ren, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia sendiri jatuh cinta dengan Ren Qingqing, dia hanya ingin meminjam sumber keuangan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menghubungi Presiden. Dia tidak perlu stres, saya pasti akan memperlakukannya dengan sepenuh hati. Mencapai lantai 18. Zhang Bowen melapor lebih dulu, tetapi Wen Guofu, yang mendapat berita itu, tidak membiarkan siapapun membimbingnya, tetapi terus berlari dan keluar untuk menyambutnya secara langsung. Penekanannya memang di luar dugaan Zhang Bowen, sepertinya dia telah menemukan pacar yang tepat. Datanglah ke pintu. Ren Qingqing sendiri merasa tersanjung, dan segera melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wen, halo, saya di sini untuk menandatangani perjanjian proyek tindak lanjut dengan Anda atas nama keluarga Ren." "Di mana Nona Ren?" Wen Guofu menutup telinga untuk itu, sebaliknya dia melewati Ren Qingqing dan mencari kemana-mana. Dia pernah melihat foto Ren Yurou sebelumnya, sebenarnya sudah terpatri di benaknya, selama dia muncul, dia akan bisa langsung melihatnya. Dan penampilan Wen Guofu saat itu membuat Zhang Bowen dan Ren Qingqing sedikit bingung. Ren Qingqing bertanya tanpa sadar, "Tuan Wen, saya wanita tertua dari keluarga Ren, Ren Qingqing. Saya juga hadir di villa keluarga Wang tadi malam. Aku berbicara tentang Ren Yurou, Nona Ren." "Apa?" Ren Qingqing terkejut. Zhang Bowen bahkan lebih bingung. Siapa yang tidak mengenal bunga linceng? Cantik dan berpendidikan tinggi, dia adalah dewi di hati semua pria. Hanya saja, dengan latar belakang yang buruk, dalam keluarga Ren, dan status yang rendah hati, bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia mengenal Tuan Wen? Apalagi dengan nama, saya ingin menemukannya. "Tuan Wen, apakah Anda benar? Ren Yurou, bajingan yang lahir dari wanita yang duduk di atas panggung. Bagaimana dia layak menandatangani kontrak dengan Anda? Nona Ren, hanya saya, Ren Qingqing, tidak masuk hitungan. Saya pikir, tetap aku. Apa yang baru saja Anda katakan?" Wen Guofu memiliki wajah muram. "Aku berkata, aku akan menandatangani perjanjian itu." Kalimat terakhir. Ren Yurou adalah bajingan yang lahir dari seorang wanita yang duduk di atas panggung, dia bentak, menamparkan wajah. Tamparan langsung ke wajah Ren Qingqing. Apakah gadis ini gila? Ren Yurou, tapi bos besar telah menentukan orang-orang untuk membantunya. Sepertinya bos besar pun memperlakukannya dengan sangat hormat. Sekarang, Ren Qingqing ini berani berbicara begitu kasar, saya khawatir saya ingin mati. "Presiden Wen, kamu." Zhang Bowen tertegun. Setelah dipukuli, Ren Qingqing, dengan 5 jejak kaki di wajahnya, berkata dengan marah, "Tuan Wen, Anda keterlaluan. Anda memukuli saya untuk apapun yang saya lakukan.
Sejak saya masih kecil, bahkan ibu saya tidak pernah mau menyentuhku. Itu berarti ibumu tidak mengajarimu dengan baik. Menyingkir. Setelah perjanjian ditandatangani, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk datang, yaitu Ren Yurou. Dia tidak ada di sini, jangan coba-coba menandatangani perjanjian ini. Selain itu, jika dia tidak ada di sana, apa yang ditanyakan Wang Shao sebelumnya akan menjadi permintaanku. Keluarga Ren harus membayar ganti rugi likuidasi keluarga Tian. Jika mereka tidak dapat membayar, mereka akan menyatakan bangkrut. Selesai. Wen Guofo berbalik dengan marah, dan menutup pintu dengan keras. Keluarga Ren. Ren Fengping duduk di kursi, menyeruput teh dan menonton TV dengan santai. Dia sedang menunggu putrinya kembali, dengan kesepakatan di tangan, untuk membuktikan dirinya di depan ibunya. Dia tidak puas dengan posisi presiden perusahaan. Dia memiliki posisi tetapi tidak memiliki kekuatan nyata. Banyak peristiwa besar di perusahaan mengharuskan ibunya untuk memutuskan. Kali ini, melalui kesempatan ini, dia ingin mengambil kepemilikan, dan dia ingin membuat gebrakan besar. Dentur. Pintu terbuka. Setelah dipukuli, Ren Qingqing bahkan tidak dikirim oleh Zhang Bowen, tetapi kembali dengan mobil. Qingqing, kamu kembali. Melihat putrinya, Ren Fengping melangkah maju dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana semuanya berjalan baik. Saya pikir Tuan Wen akan menahan Anda untuk makan malam, tetapi saya tidak menyangka Anda akan kembali sepagi ini. Bagaimana dengan perjanjian kontrak? Tunjukkan padaku dengan cepat, aku. Hah? Qingqing, ada apa dengan wajahmu? Mengapa begitu merah? Tidak, ini pemukulan. Bajingan mana ini, berani memukul putriku yang berharga. Kamu harus memberitahu ibu. Ini Tuan Wen. Ren Qingqing sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nona Ren yang dibicarakan Wen Guofu tadi malam bukanlah dirinya sendiri, melainkan Ren Yurou. Dia duduk di sofa, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan tertekan, bajingan tua ini, saya tidak tahu mengapa dia menjadi gila. Dia mengatakan bahwa Nona Ren yang ingin menandatangani perjanjian dengannya bukanlah saya, tetapi si jalan Ren Yurou. Apa? Ren Fengping terkejut, dan bertanya dengan bingung, bagaimana mungkin? Bukankah pacarmu Zhang Bowen membantumu dengan masalah ini? Mengapa pergi ke jalan itu? Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Saya berbicara dengannya beberapa kali, dan dia menamparkan wajah saya. Dia juga mengancamku bahwa hanya Ren Yurou yang dapat menandatangani perjanjian ini, jika tidak, dia akan mengikuti apa yang dikatakan Wang Shao sebelumnya. Biarkan kami kehilangan uang, jika kami tidak dapat membayar, kami akan menyatakan bangkrut. Mereka akan membunuh keluarga Ren kami. Dengarkan apa yang dikatakan Ren Qingqing. Ren Fengping kehilangan akal sehatnya dan bergumam di mulutnya, bagaimana ini bisa terjadi, seharusnya tidak. Ini mengerikan. Nenekmu sangat mementingkan masalah ini. Pagi-pagi sekali, dia mengirim orang untuk bertanya beberapa kali. Dia ingin segera mendapatkan kesepakatan. Jika dia tahu itu belum selesai, kita semua akan mendapat masalah. Ren Qingqing menghela nafas, dan berkata tanpa daya, lalu apa yang harus aku lakukan? Sekarang hanya Ren Yurou yang bisa membantu. Tapi aku baru saja meminta seseorang untuk mengusir mereka. Apa? Ren Fengping segera berdiri dan berkata, karena Wen Guofu mengajukan permintaan, kita hanya bisa menemukan perempuan jalan itu. Tapi, jika kita memperlakukannya seperti itu, apakah dia mau? Dia harus setuju, meskipun tidak mau. Jika kamu tidak dapat memenangkan perjanjian, keluarga Ren kita akan tamat. Pergi cepat, hentikan mereka sebelum mereka diusir. Aku sudah membuat pengaturan. Setelah beberapa saat, seseorang dari rumah sakit jiwa akan datang menjemput Ye Tianzong. Ren Yurou berdiri di tengah dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, kamu berasal dari keluarga Ren. Aku percaya harimau tidak memakan keturunannya, jadi nenek tidak akan mempersulitmu. Tadi malam, saya menghubungi mantan teman sekelas saya. Saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk melakukan transisi. Saya akan kembali dan menjemput Anda setelah ibu saya dan saya menetap. Zhang Chunqin tampak sedih, Yurou, apakah kamu harus pergi? Dia enggan. Ada nostalgia identitas istri keluarga Ren, tapi juga keengganan untuk melepaskan Ren Dongguo. Meski dia pengecut, tapi dia sudah bersama siang dan malam selama 20 tahun, dan sudah sulit untuk dilepaskan. Tidak mungkin untuk tidak pergi. Ren Yurou menghela nafas, keluarga Wang pasti tidak akan melepaskannya, nenek dan yang lainnya menekan semakin keras. Di pagi hari,
beberapa kelompok orang datang untuk mendesak mereka. Keluarga Ren takut terlibat oleh kami. Tidak ada kata mundur untuk masalah ini. Istri Ye Tianzong, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, jangan menyerah begitu saja jika kamu belum mencapai langkah terakhir. Diam. Zhang Chunqin memelototi Ye Tianzong, jika bukan karena kamu idiot, apakah kita akan berantakan seperti ini? Cepat dan kembali ke rumah sakit jiwamu, aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Bu, berhenti memarahinya. Ren Yurou tidak berdaya, meskipun Ye Tianzong bodoh, tapi apa yang dia lakukan dalam 2 hari terakhir, sejujurnya, dia sangat tersentuh. Dia hendak mengepak barang bawaannya, ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, Dongguo, Chunqin, Yurou, apakah kalian semua ada di rumah? Itu Ren Fengping. Kenapa dia ada di sini? Beberapa orang saling memandang dengan cemas. Ye Tianzong, di sisi lain, duduk di sofa dan melirik waktu, sudah hampir waktunya. Apakah tidak cukup mengirim orang untuk mengusir mereka, tetapi juga mempermalukan mereka lagi? Zhang Chunqin menangis. Dan Ren Yurou sudah siap, dan berkata tanpa rasa takut, mereka berharap kita akan segera pergi, agar tidak melibatkan keluarga Ren. Sekarang kita datang lagi, itu tidak lebih dari penghinaan lagi. Ini adalah akhir dari masalah ini. Kita semua adalah orang-orang yang akan segera pergi, dan kita tidak perlu menahan napas lagi. Sepertinya ada yang salah. Ren Dongguo sedikit mengernyit, dan dengan serius berkata, apakah kamu tidak mendengar bagaimana kakak perempuan itu memanggil barusan? Ini tidak seperti memanggil sampah atau jalan seperti biasa, tetapi memanggil kita dengan nama kita. Dari nada suaranya, sepertinya tidak ada banyak kejahatan. Chunqin, pergi dan lihat apa yang terjadi, akan lebih baik jika semuanya berbalik. Apa yang kamu impikan di siang bolong? Zhang Chunqin mendengus dingin, melengkungkan bibirnya dan berkata, bahkan jika matahari terbit di barat, aku tidak percaya dia, Ren Fengping, akan memberi kita wajah yang baik. Padahal katanya begitu. Tapi dia juga memiliki keberuntungan di hatinya, jika semuanya bisa diselamatkan, itu tentu yang terbaik. Jadi, dia tidak banyak bicara. Meletakkan kopernya, dia berbalik dan membuka pintu. Ketika dia melihat ibu dan anak perempuan Ren Fengping, dia berkata dengan marah, apakah kamu masih mendesak? Kami sudah mengepak barang bawaan kami, dan kami akan segera keluar, tidak akan terlalu lama. Keluar. Di mana kata ini? Kamu menikah dengan Dongguo, kamu adalah adik laki-laki dan perempuanku, dari keluarga Ren, yang berani membiarkanmu pergi, aku tidak akan pernah berakhir dengannya. Begitu Ren Fengping mengubah citranya yang keras di masa lalu, dia benar-benar mulai peduli pada Zhang Chunqin. Saat dia mengatakan itu, dia juga menyodok Ren Qingqing dengan sikunya, dan ketika dia menyadarinya, dia dengan enggan berkata, ibuku benar, mereka semua dari keluargaku sendiri, mengapa kamu tidak pindah? Ya, kamu terlalu jauh. Dalam perjalanan ibu dan putrinya mendiskusikannya, dan sekarang Wen Guofu membutuhkan Ren Yurou untuk menandatangani perjanjian dengan namanya. Demi situasi keseluruhan, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi untuk saat ini, dan tidak akan terlambat untuk mengusir orang setelah kesepakatan diperoleh. Bahkan jika sikapnya sedikit diturunkan sekarang, selama kesepakatan bisa didapat, mereka hanya bisa menanggung penghinaan. Zhang Chunqin tercengang. Apakah ibu dan anak ini salah minum obat? Dia masih mengutuk kemarin, menyuruh keluarganya keluar dari sini. Hari ini, Anda datang mengunjungi kerabat Anda dan berbicara dengan baik. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan, dan pasti ada hantu. Kalian, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Zhang Chunqin tidak memberikan wajah yang baik, minggir, mengapa repot-repot mengatakan hal-hal itu, kami tidak punya uang atau status, dan tidak ada yang layak untuk dipancing. Chunqin, sepertinya kamu masih memikirkannya. Sambil berbicara, ibu dan putrinya masuk, bahkan memegang lengan Zhang Chunqin, mengucapkan beberapa kata yang tulus, dan sesekali tertawa terbahak-bahak, entahlah, saya pikir kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang dalam. Sepanjang jalan menuju rumah. Melihat penampilan mereka, Ren Yurou dan Ren Dongguo terkejut. Bagaimana ini tiba-tiba berubah, seolah-olah perasaan itu dalam. Bukankah seharusnya mereka menyuruh kami untuk segera pergi? Hanya Ye Tianzong yang mencibir di dalam hatinya dan berdiri diam. Bu, kamu. Ren Yurou bingung. Ren Dongguo sedikit bersemangat, sepertinya kalian mengobrol dengan baik. Tidak hanya baik, kami dua saudara perempuan telah bersatu kembali sejak lama. Ren Fengping menarik Zhang Chunqin dan berkata sambil tersenyum, kami adalah keluarga,
dan kami tidak memiliki kebencian yang besar, mengapa kami harus begitu asing? Kalau begitu masalah Tuan Muda Wang, jangan dilanjutkan. Ren Yurou terkejut. Tentu saja kita tidak mengejarnya. Ini masalah besar, dan itu tidak sepenting perasaan keluarga kita. Ren Fengping terus berkata dengan munafik, selama dia berani membuat masalah. Yang pertama adalah aku dan ibu kami, siapapun yang datang itu tidak mudah, kan, Qingqing? Oh itu benar. Ren Qingqing berkata bertentangan dengan keinginannya, saudari, saya salah sebelumnya, mohon maafkan saya, dan saya akan mengubahnya di masa depan. Oke, keluarga bisa hidup rukun, yang lebih baik dari apapun. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat reuni keluarga seumur hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi. Ren Dongguo mengangguk puas. Pada awalnya, Zhang Chunqin mengira mereka memiliki semacam konspirasi, tetapi melihat ketulusan pihak lain, dia juga sangat tersentuh, dan kemudian dia memegang tangan Ren Fengping dengan erat, dan berkata, setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti akan berubah. Lagi pula, kita adalah keluarga. Bibi, Qingqing, pasti ada yang salah denganmu melakukan ini. Tetap saja istriku pintar. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda sebaiknya mengatakannya, tanpa berbelit-belit. Ada yang salah. Ren Fengping malu-malu, sulit dikatakan, dan dia mengedipkan mata pada Ren Qingqing. Dia terpaksa tidak punya pilihan selain membungkuk dan berkata, kakak, saya memikirkannya tadi malam. Kami adalah saudara perempuan yang baik. Menandatangani perjanjian ini adalah layanan yang berjasa bagi keluarga. Jadi, saya ingin membantu Anda membangun prestise di perusahaan. Perjanjian penandatanganan total, Anda pergi untuk saya sudah menyapa. Ah, kamu memberiku kesempatan yang bagus, ini, aku. Kamu gadis, kakak sulung Ren dan Qingqing sama-sama mengungkapkan pandangan mereka adalah keluarga, mengapa kamu ragu-ragu? Pada saat ini, Zhang Chunqin sudah bersemangat, dan segera berkata, kalau begitu kamu pergi, tidak apa-apa, setelah menandatangani perjanjian, kamu akan mendapatkan prestise di grup Ren, dan dengan bantuan bibimu di masa depan, kariermu akan jauh lebih mulus. Keluarlah, bukankah ini membuka jalan untukmu? Chunqin benar, itu yang kupikirkan. Ren Fengping mengangguk dengan cepat. Ren Qingqing juga tertawa, tapi dia mengejek di dalam hatinya, berpikir dengan baik, membuka jalan untukmu. Setelah Anda selesai menandatangani perjanjian, Anda dan keluarga Anda akan kacau dalam hitungan menit. Apakah kamu membantu istriku, atau istriku yang membantumu? Ye Tianzong tiba-tiba bangkit, menatap ibu dan putri Ren Fengping dengan dingin, dan berkata, bodoh, apa kau sakit lagi? Zhang Chunqin berhenti tersenyum. Setelah diintimidasi oleh keluarga Ren selama bertahun-tahun, sekarang dia akhirnya menghilangkan kecurigaannya sebelumnya, dia tidak ingin diganggu oleh orang bodoh ini. Kamu Tianzong, jangan main-main. Ren Yurou juga sangat malu, berjalan mendekat dan mengedipkan matanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Ren Qingqing, dan berkata, Qingqing, apakah nenek tahu tentang ini? Lagi pula, Tuan Wen menyebutkan namanya saat itu. Jika saya mengetahui bahwa saya pergi, saya akan khawatir. Tidak apa-apa, aku sudah mengomunikasikan semuanya. Nenek bilang dia menghormati keputusanku, dan aku sudah berkomunikasi dengan Tuan Wen. Ren Qingqing mengangguk dengan cepat. Pada saat yang sama, ubah topik pembicaraan dan jangan terlalu bertele-tele. Karena, baru saja mendengar kata-kata bodoh itu, sepertinya ada sesuatu dalam kata-kata itu. Ren Yurou membantunya. Memang. Namun, tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali saya dan ibu saya. Dia hanya orang bodoh, dia tidak bermain kartu menurut akal sehat, dan dia masih harus menyelesaikan kekacauan dengan cepat. Karena wanita tua itu dan Bos Wen sama-sama setuju, Yurou, jangan ragu, cepat setujui. Zhang Chunqin sangat bersemangat, dan Ren Yurou juga sedikit terharu. Dengan cara ini, tidak perlu keluar dari rumah Ren, dan keluarga tidak akan terpisah. Apalagi dia bisa membangun citra dengan menandatangani perjanjian. Di masa depan, dia akan bisa membuat prestasi besar di Rens Group. Meskipun dia seorang wanita, tapi ada juga ambisi karir. Ren Dongguo juga gelisah di sampingnya. Melihat pemandangan ini, ibu dan putri Ren Fengping saling memandang dengan puas. Saya akan memberitahu Anda untuk mengoceh dulu, dan ketika kesepakatan sudah ada, keluarga Anda masih harus pergi. Selain itu,
Semakin jauh Anda berguling, semakin baik, Lin Cheng, tidak ada tempat untuk Anda. Yah, Qingqing, terima kasih. Jangan khawatir, saya akan memanfaatkan kesempatan ini, meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Wen, dan mengupayakan solusi yang memuaskan. Sayang, aku baru saja keluar karena tersesat. Ye Tianzong memanggil dan, berkata dengan tenang, berbalik beberapa kali. Sepertinya saya telah mencapai pintu kamarnya, dan saya mendengar mereka berkata, Nona Ren yang disebutkan oleh Tuan Wen bukanlah dia, tetapi Anda. Ye Tianzong mengejutkan semua orang. Kata-kata Ye Tianzong mengejutkan semua orang. Pada awalnya, mereka mengira mereka memiliki kesempatan untuk menang, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata bodoh ini, kulit ibu dan anak perempuan Ren Fengping berubah drastis. Ren Yurou juga mengerutkan kening, dan Ren Dongguo bertanya dengan curiga, apakah itu Yurou? Yurou, apakah kamu kenal Tuan Wen? Aku tidak tahu. Ren Yurou dengan tegas menyangkalnya dan hendak berbicara, tetapi Zhang Chunqin sangat marah dan mendorong Ye Tianzong, bodoh, keluar dari sini. Jika kamu berpikir Yurou melindungimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, kan? Apakah kamu bercanda denganku? Orang-orang selalu unggul dalam pukulan besar, meskipun kami Yurou tidak buruk, tidak mungkin bagi kami untuk mengenalnya. Itu hanya kata-kata bodoh, kakak dan adik, jangan khawatir tentang itu. Ren Fengping panik, apakah idiot ini benar-benar mendengar? Untungnya, dia bodoh, tidak ada yang mempercayainya, jika tidak, itu akan terungkap. Ayo, keluarkan orang bodoh ini dari sini. Ren Qingqing memarahi, dan dua pelayan datang ke pintu, mencoba menyeret Ye Tian pergi. Namun, sebelum mendekat, Ye Tianzong menendang kakinya. Dia memandang Ren Qingqing tanpa mengubah wajahnya, lalu apa yang terjadi dengan tamparan di wajahmu? Kamu mengatakan di kamar bahwa Tuan Wen yang menamparmu. Ah! Ren Qingqing menutupi wajahnya tanpa sadar, dan berkata menyesatkan, ini adalah perona pipi baruku, dasar bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Kalau begitu mari kita panggil Presiden Wen untuk memverifikasi. Mengatakan itu, Ye Tianzong memberi isyarat untuk memanggil, Ren Fengping tanpa sadar berteriak, jangan panggil. Melihat penampilan ketakutan Ren Fengping, dia jelas bingung. Mungkinkah si bodoh ini benar-benar mendengar? Yurou, pikirkan baik-baik, apakah kamu benar-benar mengenal Tuan Wen? Wajah Zhang Chunqin suram. Jika demikian, maka ibu dan anak itu terlalu berbahaya, bukan? Itu jelas karena putrinya, tapi Ren Qingqing adalah orang bertabur bintang tadi malam. Ini bukan ibu, aku benar-benar. Sayang, aku mendengar bahwa kamu sepertinya telah menyelamatkannya sebelumnya, dan kali ini, dia membalas budi. Kamu bodoh, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kita bisa membicarakan ini? Ye Tianzong membunuh dua burung dengan satu batu. Itu tidak hanya membuka jalan untuk pertemuannya dengan Wen Guofu di masa depan, tetapi juga berhasil memancing ular keluar dari lubang. Kata-kata Ren Qingqing telah mengungkapkan dirinya sendiri. Meski dia dengan cepat menutup mulutnya, kata-kata yang dia ucapkan adalah air yang tumpah dan tidak bisa diambil kembali. Apa yang dikatakan idiot ini sebenarnya benar. Zhang Chunqin menjadi marah, menunjuk Ren Fengping, dan berteriak, kamu mengambil pujian untuk putriku, dan sekarang kamu berpura-pura membodohi kami, mengatakan kamu membantu kami, hehe, kalian benar-benar baik, aku hanya mengira kamu jalan sial, aku tidak berharap dia begitu kejam. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang wajahnya robek. Ren Fengping berhenti berpura-pura, dan mendengus dingin, kalau begitu Wen Guofu adalah orang tua yang jahat, apa yang tidak bisa diselamatkan, apakah ada kebetulan seperti itu? Saya pikir itu karena Anda, seorang jalang kecil, berhubungan dengannya sebelumnya, dan Anda adalah selirnya. Apakah kamu baru saja membantu? Bibi, jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Ren Qingqing mencibir dan berkata, kalau begitu katakan padaku, kamu bahkan tidak ingat mengenalnya, jadi mengapa dia harus membantumu? Jika kamu tidak berselingkuh, dapatkah dia memintamu untuk menandatangani perjanjian dengan nama? Dia berpura-pura menjadi sangat mulia di hari kerja, nyatanya, dia hanya sampah, bajingan bau dengan bermuka dua. Bentak. Sebuah tamparan di wajah, menghantam wajah Ren Qingqing. Sebelumnya di sebelah kiri, dan sekarang di sebelah kanan, dengan 5 cetakan kaki di kedua sisi. Jika kamu berani menghina istriku lagi, aku akan merobek mulutmu. Ye Tianzong adalah pembunuh. Ketika Ren Qingqing datang ke mulutnya, dia menelannya kembali dengan tiba-tiba. Bersembunyi di belakang Ren Fengping, dia sebenarnya sedikit takut pada orang bodoh ini, tapi bagaimanapun,
itu adalah rumahnya sendiri, jadi bisakah dia masih memakannya? Singkatnya, kamu telah hidup dan minum gratis di keluarga Ren selama 20 tahun, dan sekarang keluarga sedang dalam krisis, kamu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk maju untuk menyelesaikannya. Ren Yurou, jangan khawatir, pergi ke Tianhong Real Estate untuk menandatangani perjanjian sekarang, lalu dapatkan kembali, jika tidak. Bentak. Tamparan lain. Ye Tianzong memukul kepala Ren Fengping tanpa ampun. Jepit rambut jatuh ke tanah, dan rambut panjangnya terurai dan berkibar tertiup angin. Secara keseluruhan, dia tampak seperti wanita gila yang kehilangan akal sehatnya. Karena kamu di sini untuk mengundang istriku menandatangani perjanjian, maka tunjukkan ketulusanmu. Putrimu berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutnya. Dan kamu, jika kamu berani mengatakan kata-kata tidak hormat kepada istriku, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Ye Tianzong mengeluarkan gunting di beberapa titik dan menekannya ke leher Ren Fengping. Pisau dingin itu seperti tongkat di tenggorokan. Hanya 1 inci lagi, dan dia akan memercikkan darah di tempat. Kamu. Ren Fengping menjadi pucat karena ketakutan, dan gemetar bahkan ketika berbicara. Ren Qingqing ketakutan dan langsung menangis, terisak dan tidak berani mengeluarkan suara. Oh, bodoh, lepaskan kakakku, jangan sakiti dia. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat darah dan daging. Teriak Ren Dongguo dengan cemas. Di sisi lain, wajah Zhang Chunqin suram dan dingin, belum lagi si idiot ini idiot, tapi terkadang ketika dia melakukan hal-hal bodoh, dia cukup lega. Ibu dan anak ini sangat jahat, jika mereka tidak memberi mereka pelajaran, mereka benar-benar mengira mereka adalah ratu dan putri. Ye Tianzong, lepaskan bibi. Ren Yurou juga terkejut. Apa yang dia katakan terdengar sangat normal, dan dia membela diri dan keluarganya dimanapun. Namun, apa yang dilakukan benar-benar gila. Jika dia diprovokasi lagi, dia bahkan berani membunuh seseorang. Sepertinya saya harus membawanya ke rumah sakit untuk melihat baik-baik nanti, setidaknya harus ada pertunjukan frekuensi, kan? Kegilaan ini datang begitu dikatakan, dan itu benar-benar membuat orang lengah. Istriku menjadi perantara untukmu dan mengampuni hidupmu. Ye Tianzong melepaskan Ren Fengping, dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin mempekerjakan seseorang, tunjukkan ketulusanmu. Kalau tidak, keluar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.